Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali saya dengan Yusuf Mubarak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk materi kali ini tentang normalitas data. Ada dua macam statistik, ada yang disebut dengan statistik parametrik dan ada yang disebut dengan statistik non-parametrik. Statistik parametrik untuk pengujian data analisisnya menggunakan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh, ada syarat normalitas data. Datanya harus normal. Jika datanya tidak terdistribusi normal, maka tidak dilakukan uji analisis statistik parametrik. Kemudian, tidak hanya normalitas saja, juga datanya harus homogen. Jika datanya tidak homogen, maka statistik parametrik juga tidak bisa dilakukan. Jika data tidak normal, jika data tidak homogen, maka kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Yang kita gunakan adalah statistik non-parametrik. Jadi tidak menggunakan parameter. Nah, apa itu normalitas data? Karena data statistik atau statistik parametrik mensyaratkan ada syarat tertentu, diantaranya adalah datanya harus normal, kemudian datanya harus homogen, maka tentu perlu ada syarat penentuan datanya normal atau tidak, atau homogen atau tidak. Nah, bila data tidak normal, maka teknik statistik tidak dapat digunakan dalam analisis data, yaitu data statistik parametrik. Untuk menentukan normal atau tidaknya data, maka digunakan sebagai acuan standar, yaitu kurva normal. Apa itu kurva normal? Kurva normal adalah suatu kurva yang berbentuk genta atau bel, yang mana merupakan suatu poligon yang dilicinkan, yang mana ordinatnya memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris sehingga luas rata-rata atau mean-nya ke kiri dan ke kanan masing-masing mendekati 50%. Ini adalah contoh dari kurva normal. Nah, ini garisnya di bagian bawah. Ini adalah titik tengahnya atau kita sebut dengan mean-nya atau nilai rata-rata. Titik ini kita jadikan titik 0. Ke kanannya akan bernilai positif, ke kirinya bernilai negatif. Jika dia berbentuk genta atau bel, yang mana titik tengah ini membagi luas di sebelah kanan adalah 50%, luas di sebelah kiri sebesar 50%, berarti dia normal. Jadi titiknya antara sebelah kanan dengan sebelah kiri yang dibagi menjadi 2 oleh titik 0 atau nilai rata-rata, maka dia disebut dengan kurva normal. Berapa luasnya? Kalau kita acukan dengan standar deviasi, maka ada titik batasnya. Ada yang disebut dengan 1S atau nilai standarnya atau simpangan bakunya. 1S titiknya dengan luas sebelah kanannya itu 34,113%, sekitar itu. Nah, titik di sebelah kirinya yaitu min 1S dari titik 0 ke titik yang kita beri batas 1S atau simpangan bakunya 1, maka luasnya 34,1%. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri sama. Kemudian kalau dia titik 2S atau 2 simpangan bakunya, luasnya 13,59% dan sebelah kirinya min 2S berarti 13,59%. Dan bagian 3S sampai titik bagian ujung sebesar 22,27% dan sebelah kirinya 22,27%. Jadi, kurva normal membagi data atau gambaran dari data itu menjadi 2 bagian sama besar membentuk genta atau bel, di mana titik tengahnya atau titik nolnya atau titik nilai rata-ratanya membagi keadaan menjadi simetris, 50% sebelah kanan, 50% sebelah kiri. Nilainya bila terletak di sebelah kanan kita beri lambang positif, bila letak di sebelah kiri kita beri lambang negatif. Ada syarat-syarat tertentu kurva itu tidak normal. Ada yang kita sebut di pertemuan sebelumnya yang miring atau juling positif, ada yang kita sebut dengan juling negatif.
Jika kita anggap ini adalah titik tengah, maka dia condong ke kanan, kita sebut kemarin adalah juling positif. Jadi dia tidak simetris, yang luas sebelah kiri dengan sebelah kanan itu tidak sama. Maka dia akan menjadi juling, maka arahnya kalau beratnya ke kanan, kita sebut dengan juling positif. Tetapi bila arahnya luasnya mengarah ke kiri, tidak simetris juga, tetapi arah gentanya akan miring ke kiri, maka kita sebut dengan juling negatif. Ditandai oleh ini adalah titik 0 dan sebelah kirinya adalah negatif. Berarti kita sebut dengan juling negatif. Nah, ini adalah contoh data yang kita sebutkan tadi. Pertanyaannya adalah, jika datanya seperti ini, apakah datanya terdistribusi normal atau tidak? Pertanyaannya, untuk menentukan data ini terdistribusi normal atau tidak, maka kita menentukannya, harus menggunakan uji normalitas. Nah, apa itu uji normalitas? Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Hal ini diketahui berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang dilakukan, yaitu uji statistik parametrik yang mensyaratnya kurvanya harus normal, seperti yang saya sampaikan tadi. Bila tidak terdistribusi normal, maka disarankan untuk dilakukan uji statistik non-parametrik. Jadi untuk statistik parametrik mewajibkan adanya uji parameter, yaitu normalitas dan homogenitas. Ada beberapa uji normalitas yang digunakan. Di antaranya adalah uji Lilliefors, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji chi-square atau chi-kuadrat. Kita akan bahas hanya dua saja, uji Lilliefors dan uji chi-kuadrat atau chi-kuadrat. Kita masuk yang pertama, uji Lilliefors. Uji Lilliefors untuk apa dan digunakan untuk apa? Uji Lilliefors dilakukan apabila data merupakan datanya data tunggal atau data frekuensi tunggal dan bukan data kelompokan. Jadi data uji Lilliefors tidak berlaku untuk data kelompokan, hanya untuk data tunggal. Dilambangkan dengan L0. L besar, O atau 0 kecil. Lilliefors. Langkah-langkah uji Lilliefors ini diantaranya. Yang pertama, tentukan taraf signifikansi, yaitu misalnya tingkat kepercayaan 95% dengan yang berarti adalah 0,05. Nah, ini saya akan tunjukkan nanti bagaimana cara menentukan tabel tingkat kepercayaan 95%. Sama dengan Anda berbicara dengan orang lain, apakah Anda percaya dengan seseorang? Sejauh mana tingkat kepercayaan Anda dari apa yang disampaikan? Nah, tingkat kepercayaan bisa jadi rendah, 10%, 50%, 100% misalnya. Nah, bisa tingkat kepercayaan Anda tinggi 95%. Tingkat kepercayaan 95% di dalam statistik adalah uji yang umum dilakukan. Berarti kepercayaan kita terhadap data itu sebesar 95% atau ketidakpercayaannya hanya sebesar 0,05 atau 5% saja kita tidak percaya. Kemudian buatlah suatu hipotesis yang diuji, di mana hipotesisnya dari data yang ada, misalnya data tadi, kita akan menduga apakah data ini terdistribusi normal atau tidak. Maka kita gunakan hipotesis kita. Yang pertama, kita akan menghipotesis data ini terdistribusi normal. Yang kedua, tidak terdistribusi normal. Hanya kita sebut dengan H0, yaitu datanya terdistribusi normal, atau hipotesis alternatif kita, selain dari distribusi normal, kita gunakan juga asumsi kita atau hipotesis alternatif kita, datanya tidak terdistribusi normal. Dengan kriteria, bila nanti kita hitung L0-nya atau L hitungnya, bila L0 atau L hitungnya dari hasil perhitungan lebih kecil dari L, dari hasil tabel yang ada, nanti cara tabel akan saya tunjukkan, maka L tabel diterima, H0-nya, saya ulangi, jika L0 sama dengan L hitung, lebih kecil dari L tabel, maka H0-nya diterima. Jika L0-nya atau L hitungnya lebih besar dari hasil perhitungan kita, lebih besar dari L tabel, maka H0-nya hipotesis awal kita ditolak. Artinya datanya tidak terdistribusi normal. Jika L tabelnya lebih kecil jika L hitung kita lebih kecil dari L tabel, maka H0-nya terima, berarti datanya terdistribusi normal. Nah,
Inilah selanjutnya, tentukan nilai peluang FZI dengan ketentuan jika ZI kurang dari 0, maka FZI sama dengan 0,5 dikurang dengan Z tabel. Jika ZI besar dari 0, maka 0,5 ditambahkan dengan Z tabel. Kemudian hitung proporsi Z1, Z2, Z3, dan seterusnya hingga Zn yang lebih kecil atau sama dengan ZI. Kemudian jika proporsinya SZI, maka rumusnya adalah SZI sama dengan banyaknya Z1, Z2, Z3, dan seterusnya hingga Zn per N. Kemudian F, hitung selisih FZI dikurang SZI, kemudian tentukan nilai mutlaknya. Ambil harga yang paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut sebagai L0 atau L hitung. Kemudian baru ditentukan nilainya dengan menggunakan apakah H0 kita diterima atau ditolak. Untuk menolak atau menerima H0 dilakukan dengan cara membandingkan nilai L tabel dari tabel Lilliefors dengan taraf kesalahan 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Kita ambilkan contoh dari data berikut. Apakah data ini dari tabel yang ada ini nilainya terdistribusi normal atau tidak? Baik, ini adalah contoh data tabel nilai dari 24 orang siswa. Nilainya sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ini nilai di kolom pertama, kemudian kolom kedua itu frekuensi. Yang mendapat nilai 9 ada 3 orang, nilai 8 ada 4 orang, nilai 7 itu tidak ada atau 0, nilai 6 ada 5, nilai 5 ada 5 orang, nilai 4 ada 3 orang, nilai 3 ada 2 orang, nilai 2 ada 2 orang. Jumlah dari frekuensi ini ada sebanyak 24. N-nya sama dengan 24. Pertanyaan bagi kita tentunya adalah apakah data ini terdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk menentukan datanya terdistribusi normal atau tidak, maka kita bisa melakukan uji Lilliefors. Uji Lilliefors memiliki langkah, tadi kita sudah sebutkan langkah-langkahnya, namun kita perjelas lagi langkah-langkah yang harus dilakukan pada uji Lilliefors. Langkah yang pertama yaitu untuk uji Lilliefors ini kita syaratkan terlebih dahulu membuat hipotesis. Di mana hipotesis kita buat hipotesis awal. Hipotesis awal atau H0 yang dimana kita asumsikan bahwa data terdistribusi normal. Ini asumsi pertama kita berdasarkan hipotesis yang kita buat. Kemudian kita buat hipotesis alternatif atau kita lambangkan HA yang artinya data tidak berdistribusi normal dengan kriteria jika L0 atau L hitung dari hasil perhitungan kita nanti lebih kecil dari L tabel, saya akan berikan contoh cara menentukan nilai tabel nanti, maka H0-nya diterima.
L0 diterima artinya data terdistribusi normal. Tetapi jika L0-nya atau L hitungnya lebih besar dari L tabel, maka H0 ditolak. Ditolak berarti datanya tidak terdistribusi normal. Nah, di antara keadaan yang ada ini, mana yang lebih betul? Apakah data yang ada ini terdistribusi normal atau tidak? Maka untuk menentukan dia terdistribusi normal atau tidak, maka kita lakukan langkah-langkah uji Lilliefors. Nah, setelah data kita susun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini, tentu kita susun lagi untuk pengujian Lilliefors. Langkah berikutnya untuk uji Lilliefors yaitu buat pengujian normalitas. Tentukan nilai rata-rata terlebih dahulu. Nah, untuk nilai rata-rata berarti kita buat tabel. Kita akan susun tabel. Kita ulangi lagi tabel yang ada tadi. Ini adalah nilai atau X, ini frekuensi. Kita masukkan nilainya 9, 8, 7-nya kita anggap kosong saja karena tidak ada yang dapat nilai 7. Berarti 6, 5, 4, 3, 2. Frekuensinya 3, 4, 5, 5, 5, kemudian 9, 8, 6, 5, setelah 5, 4 ada 3 orang, 3 ada 2 orang, nilai 2 ada 2 orang. Total keseluruhannya N-nya sama dengan 24. Ini tabelnya. Kita ulangi tabelnya. Kemudian kita susun menjadi tabel pemula. Kita tentukan terlebih dahulu nilai rata-ratanya atau nilai X barnya. Untuk menentukan nilai X bar, kita ambil contoh, kita gunakan rumus yang kita buat beberapa waktu yang lalu untuk menentukan nilai rata-rata. Kita kalikan, ini kita anggap F, ini X, berarti kita kalikan F dengan X. Kemudian bisa kita tambah kolom berikutnya dengan ini Fx, kemudian X dikurang dengan Mx atau X rata-rata. Saya berikan lambang saja X bar kuadrat. Ini
F dikali dengan X dikurang dengan X rata-rata atau ini atau MX. Kita tentukan terlebih dahulu nilai rata-ratanya, berarti kita kalikan F dengan X, berarti 3 dikali dengan 9. Kita masukkan saja, berarti ini 27, kemudian 32, 6 kali 5 30, 5 kali 5 25, 4 kali 3 12, 6 2 kali 3 6, 2 kali 2 4. Oke. Hasil penjubahan ini kita sebut dengan sigma Fx. Sigma Fx. 27 tambah 32 tambah ini, gunakan kalkulator, saya dapat 136. Untuk dapat 103 untuk nilai rata-rata, berarti MX atau X rata-rata, rumusnya apa kemarin? Sigma Fx per N sama dengan 136 per 24. Sama dengan berapa? Sama dengan 5,7. 5,7. Kemudian untuk mendapatkan nilai X dikurang X rata-rata, berarti langkahnya kita dapat di sini, berarti 9 kurang 5,7 sama dengan 7. Kemudian X-nya ini adalah 9 dikurang 5,7. Kemudian dikuadratkan. Sama dengan ini 11,1 dan dikuadratkan. 9 kurang 57 dikuadratkan. Kemudian 8 dikurang 5,7 dikuadratkan. Berapa dapat? Sini saya dapat 5,4. Kemudian berikutnya 8 sudah, 7, 6 dikurang 5,7. 8 kurang 5,7 berapa? 6 dikurang 5,7 sama dengan 0,3 dikuadratkan. (0,09) atau 0,1 saja. 0,1, kemudian dapat 5 dikurang 5,7 dikuadratkan, dapat di sini 0,4. Kemudian 4 dikurang 5,7 dikuadratkan sama dengan 2,8. Kemudian 3 dikurang 5,7 dikuadratkan sama dengan 7,1. Kemudian
Kemudian 2 dikurang 5,7 dikuadratkan dapat 13,4. Kita masukkan ke dalam tabel yang sudah kita buat. Nilainya ini 11,1, 5,4, kemudian 0,1, 0,4, 2,8, 7,1 dan 13,4. Berikutnya kita buat tabel satu lagi, F dikali Fx rata-rata dikuadratkan. Berarti F dikali dengan 11,1. Berarti 3 kali 11, kita kalikan, berarti 3 dikali 11,1 sama dengan 33,3, lagi, kemudian 5,4 kali 4, 21,6. 1,6. Saya ulangi. Empat kali 1,6, kemudian ini dapat 0,6, kemudian dapat 2,2, kemudian 8,3, kemudian 14,2, 26,9. Setelah dapat datanya seperti ini, lalu kita jumlahkan, ini menjadi sigma F X dikurang X bar kuadrat. Berarti berapa? 33,3 tambah 21,6 tambah 0,6 tambah 2,2 tambah 8,3 tambah 14,2. Sama dengan 107,1. 107,1. Nah, 107,1 kita cari angkanya untuk menentukan nilai varian. Berikutnya nilai varian simpangan baku atau varian. Rumusnya kemarin salah satunya adalah sigma F X dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Kita gunakan untuk mencari nilai varian. Berarti sama dengan akar dari 107,1 per N kurang 1 berarti 24, 23. 107,1 dibagi 23 sama dengan akar dari 4,65. 4,65 berapa akarnya? Sekitar, saya gunakan kalkulator, silakan cek di
kalkulator Anda yang punya kalkulator. Empat koma 65 dikuadratkan akar dari 4,65 sama dengan 2,15. Jadi dapat nilai simpangan bakunya sama dengan 2,15. S sama dengan 2,15. Setelah kita dapat nilai S, nilai varian, kita masukkan ke tabel penentuan. Kita dapat nilai S. Kita susun jadi tabel lagi untuk memudahkan kita. Ini nilai tadi, nilai atau X, ini frekuensi. Nilainya 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2. 9 ada 3, 4, 5, 5 ada 5, 4, kemudian 3, 2, 2. Nah, kita sudah dapat nilai simpangan baku tadi. Maka kita tentukan, langkah berikutnya adalah menentukan nilai FKB. Kita ingat, FKB berarti dihitung dari bawah. Ini 2, kita ambil standar terendah. N-nya adalah 24. Masukkan FKB-nya 2. Berarti ini 2. 2 tambah 2, 4. Kemudian 4 tambah 3 sama dengan 7. Tambah 3 sama dengan 7. 7 tambah 5 sama dengan 12. 12 tambah 5 sama dengan 17, 17 tambah 4 sama dengan 21, 21 tambah 3 sama dengan 24. Kita masuk tabel FKB, lalu kita tambah kolom berikutnya, kita tentukan nilai ZI. Nilai ZI. Apa rumus untuk menentukan nilai ZI? Untuk menentukan nilai ZI, rumusnya adalah saya buat di sini saja. ZI sama dengan X dikurang dengan MX atau nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Berarti untuk mendapatkan nilai ZI, ZI berarti X-nya kita sudah dapat tadi nilai rata-rata 5,7. Berarti 9 dikurang
5,7 per S-nya 2,15. Sama dengan ini untuk yang 9. Nah, yang 9. Terus berikutnya berarti 8 dikurang 5,7 per 2,15 sama dengan, kemudian 6 dikurang 5,7 per 2,15 sama dengan, kemudian 5 dikurang 5,7 per 2,15 sama dengan berapa ya? Kemudian 4 dikurang 5,7 per 2,15. Dan terakhir 3 kurang 5,7 per 2,15. Kemudian 2 kurang 5,7 per 2,15 sama dengan, kita gunakan kalkulator, 9 dikurang 5,7, 9 kurang 5,7, ini saja, 9 kurang 5,7 sama dengan bagi 2,15 sama dengan 1,53. Terus 8 dikurang 5,7 sama dengan dibagi 2,15 sama dengan 1,06. Nah, kita dapat nilainya 1,06. Seterusnya kita tentukan nilainya. Saya dapat di sini nilainya 0,13, kemudian min 0,31, min 0,77, kemudian min 1,23, kemudian min tabel ZI nilainya ini 1,53, 1,06, 0,13, kemudian 0,31 min, kemudian min 0,77, kemudian min 1,23, kemudian min 1,70. Nah, kita masuki langkah berikutnya. Kita tentukan nilai Z tabel. Ada yang disebut dengan Z tabel. Z tabel. Bagaimana cara menentukan nilai Z tabel? Nah, untuk Z tabel Anda harus punya buku statistik. Kalau tidak, Anda perlu cek di video ini nanti kapan penentuannya, terutama kalau saya menampilkan tabel. Nah, untuk menentukan nilai Z tabel, kita gunakan tabel distribusi, tabel nilai Z. Ini adalah nilainya. Mari kita lihat bersama. Tabel. Kita lihat contoh. Kita punya angka tabel nilai Z kita. Saya besarkan. Nilai ZI kita, ini kita akan masuki lagi Z
tabel. Nah, untuk Z tabel, misalkan kita punya nilai 1,53, maka ada di sini angka Z. Di angka Z ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 8. Tabelnya luas di bawah lengkungan kurva normal 0 sampai dengan Z. Kita ambil contoh nilainya adalah 1,53. Berarti nilainya mulai dari 0. Kita cari di sini 1,5. Ke kanannya 3. 3, kita dapat angka di sini 4370. Nah, untuk 4370 kita berikan angka awalnya 0, berarti 0,4370. Kemudian 1,06, berarti 1,0. Ke kanannya 6, berarti 3554, berarti 0,3554. Kemudian seterusnya 0,13, berarti 0,1. 0,1 ke kanannya 3, berarti 0,5, berarti 0,517. 517. Nah, ini nilai Z tabel. Kita teruskan. Nilainya min 0,31. Tidak ada nilai min, jadi kita jadikan 0,31. Berarti di sini 1217, berarti 0,1217. Seterusnya sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Dapatnya 0,77, berarti 0,2794. Kemudian 1,3, 0,3907, kemudian 0,4554. Ini dapat nilai Z tabel. Setelah dapat nilai Z tabel, kita akan masukkan tabel berikutnya, yaitu FZI. FZI. Apa ketentuan nilai FZI? FZI adalah punya ketentuan jika nilai ZI kurang dari 0, maka FZI sama dengan 0,5 dikurang dengan Z tabel. Bila dia kurang dari 0. Tapi bila lebih dari 0, ZI-nya besar dari 0, maka FZI-nya sama dengan 0,5 ditambah Z tabel. Kita ambil contoh di sini. Kita dapat nilai Z tabelnya 0,43. Kalau dia 0,43, jika FZI-nya, jika untuk mendapatkan nilai ZI-nya, jika ZI kurang dari 0, berarti ini ZI-nya 1,53. Berarti dia lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti 0,5 0,5
ditambah dengan Z tabel. 0,5 ditambah dengan 0,4370 sama dengan 0,937. Kemudian kita hitung lagi, ZI nya 1,06, berarti lebih dari 0, berarti 0,5 ditambah dengan Z tabel 0,35 tambah 0,3554 sama dengan 0,8554. Seterusnya kita hitung 0,5 ditambah Z tabelnya 0,0517 sama dengan dapat nilainya 0,5517. Kemudian ada lagi, ini ZI nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti 0,5 dikurang Z tabel. 0,5 dikurang Z tabel berarti 0,5 dikurang 0,1217. Nah, dapat 0,3783. Nah, seterusnya kemudian berapa lagi? Nol koma 2206, kemudian 0,1093, kemudian 0,0446. Nah, ini untuk FZI. Kita dapat tabel FZI. Kemudian terakhir, belum terakhir lagi ya, masih ada 2 tabel lagi. Kita tentukan peluang nilai FZI dengan nilai SZI. Jadi ada nilai SZI. Nilai SZI kita sebut dengan SZI. Cukup banyak tabelnya. Ini SZI. Untuk mendapatkan nilai SZI dari tabel ini, kita tentukan peluangnya dengan membagi. Kita ambil nilai dari yang pertama tertinggi. Peluangnya dari angka tertinggi. Untuk menghitungnya kita ambil dari angka tertinggi terlebih dahulu 24. Ini ada 24. 24 kita bagi 24. Sama dengan 1, berarti 1,000. Ini peluang terbesar. Kemudian 21 kita bagi 24. 21 bagi 24 sama dengan 0,875. Kemudian 17 dibagi 24. 0,7
708. Seterusnya kita kali, dapat angkanya 0,500, kemudian 0,2917, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, 0,7, kemudian 0,5. Ini oh ini ya, ini harusnya begini ya, ini, kemudian 0,1, 667 ini dengan ini, kemudian ini 0,0833. Terakhir kita baru tentukan nilai F harga mutlak. FZI dikurang dengan SZI. Nah, FZI dikurang SZI berarti ini dari FZI ini dikurang dengan SZI berarti 0, karena ini adalah harga mutlak, saya beri ini harga mutlak berarti tidak ada nilai negatif, yang ada hanya nilai positif saja. 0,937 dikurang 1,00 dapat 0,063. 0,063 tidak ada harga minus, yang ada hanya harga mutlak positif. 0,554 kurang 0,875 sama dengan dapat 0,0196. Kemudian 0,5517 dikurang 0,708 sama dengan 0,1563. Terus ke bawah nol koma 1217, kemudian 0,0711, kemudian 0,05 0,0574, 1 2 3 4 5 6 574, kemudian terakhir 0,0387. Ini dengan 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 ini. Oke. Kita dapat nilai SZI-nya. Nah, ini nilai FZI dikurang dengan SZI dari harga mutlaknya. Kita ambil dari angka ini mana angka yang terbesar harga mutlaknya. Ini 0,063, kita dapati harga yang tertinggi. Ini kita ambil angka tertinggi, berarti ini harga tertingginya. Kita tentukan.
kita cari angka yang paling tinggi. Paling tinggi di sini kita lihat mana angka paling tinggi. 0,15, 0, ini adalah angka paling tinggi. 0,15. Ini 0,0 berarti 0, kita jadikan ini adalah L hitung. Berarti kita jadikan ini L0 hitung. Hitung besarnya 0,1563. Tadi ketentuan kita, jika L hitung, nah, ini kita dapat nilai L hitung kita, L hitung sama dengan 0,1562. Ini L hitung dari hasil perhitungan kita. Kemudian kita tentukan L tabel. Nah, untuk L tabel kita perlu tabel uji Lilly Force dengan jumlah sampel kita tadi 24. Ini tabelnya. Kita cari yang taraf signifikansinya 5%. 5%, kesalahan, maaf, taraf signifikansinya 95%, taraf kesalahannya 5%. 5% berarti dari 100 berarti 0,05. Sampel kita ini N, jumlah sampel. Ini nilai taraf signifikansinya 0,01. Berarti kesalahannya 1%. 1/100 berarti 99. Ini 0,05 berarti 5/100. Ini 0,1 berarti 90%. Ini 0,15 berarti 15%. Ini 0,20 berarti 20%. Pada umumnya uji statistik menggunakan uji kesalahan 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Jumlah sampel kita 24. Kita cari yang mendekati 24. Yang mendekati 24 berarti adalah 25. Karena 24 tidak ada, maka kita cari yang 25. 25, taraf kepercayaannya 5%. Berarti angkanya 0,173. 0,173. Ini L tabel. Nah, setelah kita dapat L tabel, kita bandingkan antara L hitung dengan L tabel. Dengan ketentuan, jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka H0-nya diterima. Kita lihat mana yang lebih besar. L hitung dari L tabel, ini 0,156, ini 0,173. Berarti 0,15 lebih kecil daripada 0,17. Berarti L hitung lebih kecil dari L tabel. Maka kesimpulannya adalah data berarti H0 diterima, H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti datanya terdistribusi normal. Ini kesimpulan kita dari data yang ada menggunakan uji Lilly Force. Berarti datanya pada data yang kita tampilkan tadi termasuk terdistribusi normal. Demikian contoh untuk uji Lilly Force. Kita akan lanjutkan untuk uji normalitas berikutnya, yaitu uji